tidak boleh menggunakan yaitu makna-makna kamus yang belakangan beredar. Saya ingat dulu ketika kuliah Profesor Dr. Zainul Kamaluddin Fakih waktu S2 juga menyatakan Anda jangan gunakan kamus yang sekelas Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab saja oleh beliau dilarang, apalagi sekelas Munjid. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTI Jakarta yang ke-275. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Namun, saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Jika kalam itu adalah berupa kalam khabari, maka tentu pemahaman pertamanya adalah yaitu dipahami khabari, kecuali nanti ada korinah yang menunjukkan bahwa kalam khabari itu bisa dimaknai sebagai kalam insya'i. Berikutnya yaitu kata la ikraha fiddin sebagai ayat yang sering dijadikan basis dan argumentasi dari kebebasan beragama. Ayat ini juga oleh Qurtubi dinyatakan bahwa tidak ada kebebasan beragama karena faktanya beliau menyatakan ayat ini dinasakh oleh ayat perang. Yang kedua adalah bagi mereka yang mau membayar jizyah, membayar jizyah, maka itu boleh untuk tetap dalam agamanya. Artinya sekalipun diberikan kebebasan ternyata masih ada syarat yaitu memberikan jizyah, berarti tidak ada kebebasan. Nah, temuan dalam disertasi ini Qurtubi menyatakan bahwa riddah itu merupakan tindak pidana yang hukumannya sudah ditetapkan dalam nas, yaitu dikenal dengan jarimatul hudud. Yang kedua adalah bahwa hukumannya hukuman mati, dan hukuman mati bagi pelaku riddah tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Adapun pendekatan bahasa yang digunakan oleh Al-Qurtubi untuk menganalisis ayat-ayat tentang riddah dan kebebasan beragama itu yang melakukan pelanggaran perjanjian, yaitu tepatnya adalah pada tahun ke-4 Hijriah kira-kira, sedangkan ayat Al-Baqarah 217 yaitu wa may yartadid minkum adalah tahun pertama Hijriah. Ini tidak terkait sama sekali tentang orang yang melakukan keluar dari Islam, tapi ini adalah terkait tentang desersi. Ya, habis waktunya. Desersi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan diberi kesempatan pertama kali yang ada di Zoom. Yang boleh dapat 2 pahala kalau benar istihad istibadi, dapat pahala 1 kalau salah istihad istibadi. Tapi kalau istihad tarbiji ini baru harus diproses. Karena Anda memang melakukan peringatan tentang saya mau memberikan penjelasan yang lebih jelas satu ayatnya aja tentang la ikraha fiddin. Bagaimana penjelasannya? Baik. Dari Al-Qurtubi. La ikraha fiddin oleh Al-Qurtubi yang pertama dijelaskan dari sisi leksikologi, yakni ilmu mukjam. Yang kedua dari sisi morfologi, ilmu sharaf. Yang ketiga dari sisi adalah sintaksis ilmu nahwu. Yang keempat yaitu dari sisi stylistika ilmu balaghah, tetapi tidak ada yang komprehensif. Yang coba ada arti atas artinya apa? Untuk jumhur ulama khususnya yang menyatakan bahwa sanksi bagi orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu adalah hukuman mati berdasarkan pada hadis man badala dinahu faqtul. Pada hadis ini bentuknya mutlak. Sedangkan Trompedus berada pada posisi kedua yang menolak kalau orang yang sekedar keluar dari agama Islam tapi tidak melakukan irobah, tidak melakukan penyerangan dan gangguan, itu tidak dikenakan sanksi hukuman mati. Karena hadis man badalah dinahu ini mutlak mesti ditakyid dengan hadis lain.
karena banyak hadis-hadis lain yang berbicara dia yang tolabi tapi nahi, sehingga harus ada tolabinya, tapi bentuknya adalah la ikroha. Ini yang selanjutnya yang namanya bero. Baik, yang pertama adalah la itu adalah Allah an-nafiyah li jinsi. Kemudian ikroha itu adalah isim dari la an-nafiyah li jinsi. Kemudian fitin itu adalah khobarnya yang masih berhubungan dengan ini tetap berupaya untuk kontekstual dengan isu HAM dan juga humanisme, tetapi tidak meninggalkan pendekatan teks, tidak meninggalkan pendekatan karena itu konsekuensinya adalah humanisme yang dibangun dalam disertasi ini tetap humanisme khas Islam, karena Tuhan dalam humanisme Islam itu tetap sebagai pusat, beda dengan humanisme Barat yang menjadikan pusatnya adalah musik. Nah, di sini saya kira pendidikan dan membuat disertasi ini menjadi menarik, membawa disiplin keilmuan klasik tetap berbicara di era kontemporer, di mana para pemikir kontemporer justru meninggalkan. Tetapi dari situ kemudian muncul beberapa pertanyaan yang saya harap mendapatkan tanggapan dari pemohon. tentang kenapa Al-Qurtubi ini tidak sampai pada kesimpulan bahwa ada kebebasan beragama dalam Islam. Tentu secara pendekatan bahasa memang Al-Qurtubi tidak komprehensif untuk mengupas dan tidak mengaitkan dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian yang kedua, ini tentu Al-Qurtubi sebagai mufassir terpengaruh oleh konteks yang mengitari kehidupannya. Ternyata Al-Qurtubi ini sebagai seorang mufassir menjadi bagian dari korban ketika masa Al-Muwahhidun itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pemimpin muslim yang ada di Spanyol, terutama yang masyhur itu adalah Ibnu Mardanis dan yang kedua adalah Ibnu Hud. Boleh menggunakan yaitu makna-makna kamus yang belakangan beredar. Saya ingat dulu ketika kuliah Profesor Dr. Zainul Kamaluddin Faqih waktu S2 juga menyatakan Anda jangan gunakan kamus yang sekelas Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab saja oleh beliau dilarang, apalagi sekelas Mujid. Saya ingat betul. Maka oleh karena itu Lisanul Arab oleh Prof. Fedus diletakkan nomor sekian. Maka yang digunakan adalah yaitu Maqayisul Lugha Ibnu Faris, kemudian As-Sihah yang lebih lama lagi yaitu Al-Jauhari, sehingga Lisanul Arab taruh belakangan kalau ada kesamaan untuk memperkuat saja. Karena Maqayisul Lugha itu adalah tidak setuju dengan namanya ta'aruf. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya sinonimitas, sehingga ini nanti yang digunakan oleh Sahrul pada kajian teori itu. Nah, mohon maaf, banyak pengkaji kontemporer kadang memang lepas dari konteks-konteks bahasa ini, sehingga dalam bahasa, karena kebetulan saya juga ngajar di sastra Arab, makna itu ada tatawurul makna. Jadi bahasa itu ada perkembangan makna, sehingga yang digunakan malah kamus mujib. Itu yang ada. Nah, misalnya di sini dituliskan dulu makna Qur'an itu ketika masa abad 2 Imam Abu Hanifah, maknanya Qur'an itu adalah yaitu zamanun muayyanun linuzulil matori. Makna Qur'an itu adalah waktu tertentu turunnya hujan, sehingga nanti berimplikasi pada istighatnya bahwa tata kuru itu namun pada masa Syafi'i sudah ada tatawurul makna berkembang menjadi zamanun muayyanun linkitoil matori, menjadi waktu tertentu yaitu berhentinya hujan sehingga nanti di mana suci. Nah, oleh karena itu Prof. Fedus tetap berupaya menggunakan pendekatan bahasa terutama leksikologi yang menggunakan kamus-kamus terdahulu, terutama Kitabul Ain, Maqayisul Lugha dan As-Sihah karya Jauhari. Kalam Khobari masih ada kaitannya, itu bohong atau benar. Misalnya Hadarat Al-Ustaz Dr. Ahmad Fikraya itu Khobari, tapi bisa jadi nggak datang. Tapi kalau ya Ustaz ya Dr. Ahmad Fikraya Uktur, itu tidak ada kaitannya dengan bohong dengan atau benar. Itu kalamnya kalam insai. Dan kalam insai itu ada dua, ada tolabi. Yang tolabi itu diantaranya amar, baik bentuknya fi'il amar maupun bentuknya fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Yang kedua yaitu adalah contohnya ialah nahi. Kalau yang ghairu tolabi itu adalah misalnya ta'ajjub,
Itu ta'ajub, tidak perlu ma'ahsanas sawa'ah, misalnya fama asbarahum alanna, itu tidak perlu ada tuntutan untuk berbuat. Itu perbedaan kalam khabari dan insai. Insai ada dua, ada tolabi, ada wiru tolabi. Dr. Abdul Mulik Nawawi. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung, dan ini dengan cara Zoom, ya. Kemudian saya sampaikan ucapan selamat kepada saudara atau Profesor Abdul Jalil Terima kasih. yang saat ini pada tahap akhir dari studinya dengan mempertahankan skripta disertasi yang berjudul Analisis Pendekatan Bahasa dalam Menentukan Hukum Riddah dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Pertanyaan pertama, disertasi ini akan membahas tentang masalah riddah dengan pendekatan bahasa. Disertasi ini sama dengan yang diajukan pada saat ujian pendahuluan, tanpa ada bedanya. Artinya menguji suatu hal dua kali, ya. Seharusnya ujian sekarang itu sudah diawali dengan perbaikan-perbaikan dulu, sehingga dengan perbaikan-perbaikan tadi maka ada hal-hal. Dari sisi humanisme dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik, nih jadi untuk Jaran masdar raddah yaruddu raddan wa riddatan. Jadi kalau riddah digunakan sebagai terminologi untuk orang yang keluar dari Islam tidak tepat perspektif Al-Quran. Tapi yang betul irtiddad, karena riddah itu masdar dari raddah yaruddu, satu radduna ila alimil ghaibi. Kemudian juga raddah ini maknanya adalah orang yang berupaya mengenai orang lain. Maka dalam perspektif morfologis untuk istilah riddah sebetulnya Profesor tidak sepakat, tapi berupaya digunakan. Karena irtaddah itu adalah bentuk muqawwa'ah dari fi'il sulati raddah, seperti jama'at ustadu atau lafajtama'u. Jadi ketika ikut wazan ifta'ala, maka itu hasil dari perbuatan fi'il di depannya. Jadi kalau jama'al ustadu atau labatah fastama'u, maka istama'u itu hasil dari jama'ahnya. ya, kalau ternyata tidak ada kata riddah dalam Quran, ya, maka kemunculannya dalam tafsir kemudian dipertanyakan, ya kan? Anda katakan tidak ada kata riddah dalam Quran, tapi yang ada irtidat atau Kufur pada ini. fi'lunya wa man yartadid minkum, itu ya. Betul. Maka seharusnya ini kalau memang tidak ada riddah, maka kemunculannya dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjadi sesuatu yang harus dijelaskan dulu. Inilah masalahnya. Sehingga mestinya ada bab riddah, kata-kata yang tidak ada dalam Quran tetapi diungkapkan dengan kata lain, apakah sama atau tidak, ya? Kalau sama mengapa, kalau tidak mengapa, dan selanjutnya kenapa ulama atau fuqaha kemudian membahas tentang riddah padahal itu tidak ada dalam Quran. Nah, harus ada rentetan begitu. Yang ini yang tidak ada, ya. Baik, tampaknya waktu terbatas sehingga sampai di sini saya kembalikan kepada ketua sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penguji terakhir Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haryadi Demar. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi, para penguji yang kami hormati, para pendidik dan saudara Profesor, selamat sudah maju di promosi terbuka. Kapan saya masih AI ya? Iya. Kapan?
Saya 91 saudara. 91, dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTIK Jakarta yang ke-275. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Namun, saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal online, terutamakan yang terakreditasi. Saudara Dr. Abdul Jalil MAG, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan, disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan dari Guru Pasca Sarjana UNU Jakarta, didampingi Ketua Program Universitas Udara Hormatan. Pada saat ini, saudara Promovendus telah dinyatakan lulus. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Abdul Jalil dan keluarga agar dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Jalil. Alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan studi doktornya dan melakukan ujian promosi doktor. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari Universitas PTIK Jakarta bermanfaat bagi umat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.